Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Patricia Kasih dari kelas 11 3 nomor absen 36. Dan hari ini kita akan membahas terkait soal-soal dari materi sebelumnya yang mungkin sudah agak lampau, terutama bagi kelas saya ya, yaitu ikatan kimia dan juga bentuk molekul. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan kembali saya Yohana dan kita akan mulai membahas soal-soal ikatan kimia di bawah ini. Dimulai dari soal yang ini ya. Oke, jadi kita baca bareng-bareng dulu. Ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik antar atom untuk membentuk senyawa yang stabil. Pemahaman terhadap jenis-jenis ikatan kimia sangat penting dalam menjelaskan sifat fisika dan kimia suatu zat. Perhatikan pernyataan berikut terkait ikatan kimia. Oke, jadi di sini itu ada pernyataan-pernyataan. Sebenarnya tidak ada perintah khusus apa yang harus kita lakukan dalam soal ini. Akan tetapi kita mengasumsikan saja sebenarnya bahwa kita ini diminta untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang sebenarnya salah. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Ikatan kimia terbentuk karena gaya tarik elektrostatik dan antara ion positif dan ion negatif. Oke, di sini sebenarnya udah ada kata kunci kata kunci ion, yaitu ion positif dan negatif atau kation dan anion yang saling tarik-menarik karena gaya elektrostatik. Nah, teman-teman, kalau pernyataan ini tuh benar sebenarnya. Meskipun tidak sebenarnya bukan ikatan kimia secara keseluruhan, tapi hanya pada spesifik ikatan ionik saja. Akan tetapi karena di sini ia tidak menggunakan kata-kata seperti hanya dan sebagainya, maka ini masih bisa kita katakan sebagai pernyataan yang benar. Kemudian yang kedua, ikatan kimia hanya terjadi antara atom non-logam. Nah, ini dia berarti yang harusnya itu menyatakan sesuatu yang spesifik, akan tetapi ia menggunakan kata ikatan kimia. Padahal di sini itu ada kata hanya, jadi pernyataan ini kita anggap salah teman-teman. Karena ikatan kimia tidak hanya terjadi antara atom non-logam, tapi ikatan kovalen hanya terjadi antar non-logam. Seharusnya seperti itu yang tepat. Kemudian kita lanjut lagi. Ikatan kovalen terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron. Oke, jadi kalau pernyataan ini benar, karena ciri khusus ikatan kovalen, jika teman-teman masih ingat, itu sharing elektron. Sharing gitu. Jadi ya, memang penggunaan bersama. Berarti pernyataan ini dapat kita katakan sebagai tepat. Oke, berikutnya yang keempat. Ikatan ion terjadi karena transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Ini juga benar, karena logam itu kan melepaskan elektron. Kemudian non-logam menerima elektron gitu. Nah, itu dia ikatan ion. Ikatan ion itu ciri khasnya transfer elektron. Sedangkan kovalen itu tadi sharing elektron. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian yang kelima, ikatan logam melibatkan delokalisasi elektron dalam struktur padat. Oke, jadi sebenarnya ini tuh kuncinya, ikatan logam kan melibatkan delokalisasi elektron dalam struktur padat. Jadi di model ikatan logam itu ada yang namanya lautan elektron, di mana elektron ini bergerak bebas di antara kation logam. Jadi iya, mereka melibatkan delokalisasi elektron dalam struktur padat. Jadi pernyataan ini benar. Kemudian yang keenam, semua ikatan kimia bersifat lemah dan mudah diputus. Nah, ini juga pernyataan yang harusnya spesifik ke beberapa ikatan saja. Padahal ikatan-ikatan kimia mulai dari ion, kovalen, apalagi logam itu justru kuat banget. Tapi mungkin ada beberapa yang gaya antar molekulnya lemah. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan, ini kolom jawabannya besar banget, ternyata hanya checklist saja. Jawaban yang tepat atau pernyataan yang tepat itu hanya ada pada 1, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Oke, ya guys. Kita lanjut aja ke soal berikutnya langsung. Oke, soal berikutnya itu nih. Ikatan ionik terbentuk antara unsur logam dan non-logam melalui proses transfer elektron.
unsur logam cenderung melepaskan elektron, sedangkan non-logam menerima elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai ikatan ion? Nah, baru ini ada perintah spesifiknya teman-teman, yaitu mencari pernyataan yang benar mengenai ikatan ion. Hanya ikatan ion, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama lagi. Pertama, terbentuk antara unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar. Nah, teman-teman, ini tuh sebenarnya benar, karena ya ion positif dan negatif itu elektronegatifannya beda, dan ya terjadi transfer elektron di ikatan ion. Jadi terbentuk karena perbedaan keelektronegatifan juga, teman-teman. Oke, berikutnya pernyataan kedua, memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Teman-teman, kita ini sedang membahas tentang ikatan ion. Maka pernyataan ini itu salah. Kenapa? Karena senyawa ionik itu aja memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena gaya elektrostatik antar ion yang kuat. Karena ya perlu energi yang cukup besar untuk memisahkan ion. Mari kita nyatakan nomor 2 salah. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk larutan, senyawa ionik dapat mengantarkan listrik. Teman-teman, ini ada pernyataan yang benar. Mengapa? Karena dalam padatan ionik, ion itu kan terikat dalam kisi misalnya. Lalu akhirnya mereka tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, ia tidak mengantarkan listrik. Tapi ketika dilarutkan ke dalam air atau dilelehkan, ion itu akan menjadi bebas bergerak dan dapat mengantarkan arus. Jadi ya dalam bentuk larutan, senyawa ionik dapat mengantarkan listrik. Kemudian yang keempat, ikatan ionik terjadi melalui pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ini salah. Sudah jelas salah, karena tadi udah dibahas juga. Kalau ini itu definisi dari ikatan kovalen. Ciri khas dari ikatan kovalen. Sedangkan ikatan ion itu terjadi melalui serah terima elektron, bukan sharing atau berbagi, memakai bersama. Seperti itu. Kemudian kelima, NaCl merupakan contoh senyawa dengan ikatan ionik. Iya, betul banget. Ini adalah salah satu contoh senyawa paling umum justru dari ikatan ionik ini. Karena Na itu kan, gimana ya? Nih, Na ya bisa dilihat dari sini aja, mereka itu sama-sama melepaskan satu elektron dan menerima satu elektron gitu. Jadi tarikan elektrostatik ini nantinya akan membentuk kristal NaCl. Nah, oke. Kemudian yang keenam, umumnya larut dalam pelarut organik. Sebenarnya ini salah, karena senyawa ionik itu larut baik dalam pelarut polar seperti air, karena pelarut polar menstabilkan ion. Akan tetapi pelarut organik alias yang non-polar itu tidak efektif melarutkan garam ionik. Jadi ya bukan hal yang umum. Tidak umumnya dilarutkan dalam pelarut organik, tapi justru dilarutkan dalam pelarut polar. Itulah yang tepat. Jadi, ini kita salahkan saja. Maka pernyataan yang benar adalah 1, kemudian 3, dan juga 5. Ini adalah pernyataan yang tepat, guys. Mohon maaf tulisannya. Ya, intinya seperti itu. Mungkin ini kita gedein dulu kali ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya, kita baca lagi bersama-sama. Soal ketiga. Ikatan kovalen terbentuk ketika dua atom menggunakan bersama pasangan elektron. Ikatan ini umum ditemukan pada unsur non-logam. Pemahaman tentang sifat keikatan ini sangat penting dalam mengenali struktur dan kepolaran senyawa. Perhatikan pernyataan berikut terkait dengan ikatan kovalen. Oke, diperhatikan aja. Kita liatin aja gak sih? Bercanda.
kita harus identifikasi lagi mungkin yang salah dan benar saja. Yang pertama, ikatan kovalen hanya terbentuk antara logam dan non-logam. Oke, ini salah besar. Karena ikatan kovalen bahkan sudah ada di sini. Ikatan ini umum ditemukan pada unsur non-logam dan memang terjadi hanya di antara non-logam. Jadi ya, logam non-logam itu biasanya ionik guys. Sedangkan kovalen itu umumnya antara non-logam dan non-logam. Seperti H2, O2, dan sebagainya. Seperti O2 dan H2DLL lah. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua itu, setiap pasangan elektron ikatan disumbangkan oleh kedua atom yang berikatan. Ini itu benar untuk kovalen ya yang biasa. Pada ikatan kovalen, tiap atom itu menyumbang satu elektron untuk membentuk satu pasangan bersama. Tapi ada pengecualian untuk ikatan yang namanya ikatan koordinasi, di mana kedua elektron itu berasal dari satu atom, tapi itu mungkin dibahas di soal lain atau di materi ikatan kovalen juga sudah ada. Jadi ini pernyataan nomor 2 itu benar untuk ikatan kovalen biasa. Kemudian lanjut ketiga, molekul air memiliki 2 ikatan kovalen. This is right. Karena molekul air itu H2O, molekul air, dan ikatannya seperti ini. Dan karena oksigen ini non-logam, begitu juga dengan hidrogen, maka mereka memiliki 2 ikatan kovalen. Nah, betul. Jadi yang ini betul. Kemudian yang keempat, ikatan kovalen dapat bersifat polar maupun non-polar. Non-polar, itu tuh benar. Karena jika dua atom memiliki perbedaan elektronegativitas, ya itu ikatan polar. Tapi jika berbeda, jika sama atau hampir sama, itu non-polar. Ya, sebenarnya biasanya kayak gitu. Biasanya tuh juga kelihatan dari unsurnya sih. Kayak kalau kovalen polar, bukan beda elektronegativitas, tapi lebih ke arah yang bisa dua-duanya. Tapi kalau kovalen polar itu terletak pada pembagian elektron dan elektronegativitas. Jadi kovalen polar itu membagi elektronnya tidak merata. Dan ya biasanya itu untuk yang bentuk molekulnya tidak simetris seperti H2O. Biasanya itu yang HCl gitu-gitu. Nah, kemudian kalau non-polar itu dia biasanya untuk bentuk molekul yang simetris. Biasanya elektronegativitasnya hampir sama atau bahkan sama. Dan ya, gitu. Contohnya tuh misal H2, Cl2, CH4. Kemudian untuk yang nomor 5. Halo lagi teman-teman. Oke, jadi sepertinya tadi itu gak ke-record ya ternyata. Jadi mungkin kita ulang lagi dari nomor 3. Seharusnya nomor 3 aja sih. Dan seterusnya. Oke, jadi untuk nomor 3, ini sebenarnya kita udah bahas tadi banyak banget. Oke, jadi yang pertama itu ikatan kovalen hanya terbentuk antara logam dan non-logam. Ini jelas salah teman-teman. Itu tuh ion kalau hanya terbentuk antara logam dan non-logam. Kemudian yang kedua itu setiap pasangan elektron ikatan disumbangkan oleh kedua atom yang berikatan. Ini benar kalau untuk kovalen yang biasa. Tapi kalau untuk ikatan koordinasi itu enggak seperti itu, tapi harusnya konteksnya berbeda karena ikatan koordinasi biasanya disebutnya ikatan koordinasi. Jadi ya, ini benar kok untuk kovalen biasa. Kemudian molekul air memiliki 2 ikatan kovalen, itu benar. Karena ya molekul air di sini H2O gitu dan dia HO dan mereka ini berdua non-logam. Jadi ya kovalen, dua-duanya kovalen.
Dan keempat, ikatan kovalen dapat bersifat polar maupun non-polar. Itu tuh benar, karena ya jika dua atom memiliki perbedaan elektronegativitas, ya dia ikatan kovalen polar, misalnya H dengan Cl gitu. Tapi kalau sama atau hampir sama, atau biasanya itu terjadi pada yang diatomik, itu non-polar. Misalnya Cl, H, dan H2 gitu. Nah, berarti itu benar. Kemudian yang kelima, O2 dan N2 adalah contoh senyawa dengan ikatan kovalen. Itu benar juga. Karena ya, O2, O itu non-logam, N itu non-logam, jadi ya mereka juga sama-sama diatomik. Ya udah, ikatan kovalen. Kemudian yang keenam, ikatan kovalen umumnya terbentuk antara atom-atom logam. Itu jelas salah, karena ikatan yang terbentuk antara atom-atom logam jelas ikatan logam, bukan ikatan kovalen. Dan kita sudah sering bahas juga kalau ikatan kovalen ini terjadi antara non-logam dengan non-logam. Jadi yang benar itu 2, 3, 4, dan 5, teman-teman. Next itu soal yang kelima, tentang penyimpangan aturan oktet. Ini sebenarnya kita juga udah bahas lumayan banyak tadi. Mulai dari BF3, tadi kita sudah buktikan juga sebenarnya kalau ya intinya karena boron ini elektron valensi boron itu 3, kemudian kalau fluor itu ada 7, berarti ya nanti kalau fluornya ada 3 dan boronnya cuma ada elektron valensi si boronnya 3, berarti boronnya nanti punya 6 elektron valensi, dan itu menyimpang dari aturan oktet yang harusnya dia punya sampai 8 elektron valensi. Jadi dia tidak memenuhi aturan tersebut, itu penyimpangan. Dan ya, pernyataannya juga tepat. Kemudian SF6 memiliki atom pusat dengan 12 elektron valensi. Ini kita nalarin juga aja. Kalau ya elektron valensinya si sulfur ini, elektron valensi si sulfur ini kan 6. Kalau misal logikanya sharing sama 6F yang lainnya, itu bakal dapat 1 lagi dikali 6, kemudian ya 6 tambah 6, 12 elektron valensi. Itu benar, dan itu juga menyimpang dari aturan oktet. Kemudian yang ketiga, PCl5 memenuhi aturan oktet atau enggak. Ini aku ingat persis, kalau aku pernah ngejawab ini sama teman sebangku aku atau sendiri gitu di papan tulis, aku lupa. Tapi intinya ini salah besar, karena Cl itu ya fosfor aja elektron valensinya ada 5, teman-teman. Dan jadi kalau dia ketemu 5 Cl yang lain lalu sharing, itu jelas nggak memenuhi aturan oktet, karena ya itu dia bakal kelebihan, dia bakal mencapai 10 elektron di valensi di pusat dia. Jadi ya itu menyimpang, itu salah. Kemudian yang keempat, molekul NO itu memiliki jumlah elektron ganjil. Itu benar, karena N itu elektron valensinya ada 5. Kemudian kalau oksigen itu dia elektron valensinya kan ada 6. Jadi 5 tambah 6 kalau dijumlahkan itu 11. Ya udah, jumlah elektron dia ganjil. Kemudian BeCl2. Nah, BeCl2 ini atau beryllium klorida, ya dia memiliki atom pusat dengan 4 elektron, karena elektron valensi beryllium itu ternyata cuma 2, teman-teman. Benar. Lalu Cl2 itu ya sama kayak tadi, dia nanti beryllium hanya akan dapat 1 elektron dari masing-masing Cl, kemudian mereka sharing, dan nanti berylliumnya cuma nyampe 4 elektron. Jadi itu benar, faktanya itu benar, pernyataannya benar, tapi ia menyimpang aturan oktet. Kemudian semua senyawa selalu mengikuti aturan oktet, itu salah, karena buktinya ada di nomor 3. Jadi yang benar itu cuma 1, 2, 4, dan 5, teman-teman. Next, soal nomor 7, agak loncat. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang kepolaran. Jadi yang pertama, kepolaran molekul ditentukan oleh perbedaan keelektronegatifan dan bentuk molekul. Ini benar banget, guys. Karena ya emang hakikatnya kepolaran molekul itu harus cara kita menentukan kepolaran molekul itu justru ya melalui itu, teman-teman, melalui perbedaan elektronegativitas, apakah besar atau kecil, kemudian bentuk molekulnya simetris atau enggak, itu cara kita menentukan kepolaran. Itu benar. Jadi itu benar. Kemudian pernyataan kedua, molekul H2O bersifat nonpolar karena bentuknya simetris. Itu tuh salah, karena H2O itu salah satu senyawa yang paling polar
yang kita kenal secara umum gitu. Karena ya itu faktanya. Kalau misal teman-teman buka video praktek buku, itu pasti contoh H2O nongol sebagai kovalen yang polar, sebagai ikatan polar. Nah, ya, dan alasannya juga salah karena bentuknya itu nggak simetris, bentuknya justru bengkok karena ada dua PEB atau pasangan elektron bebas di oksigen yang mendorong ikatan HO-nya itu sehingga sudutnya tuh mengecil gitu. Kemudian pernyataan ketiga, lanjut ke CO2, ini sebenarnya agak unik sih kasusnya karena ikatannya itu polar benar, karena C dan O jelas elektronegatifnya beda, tapi bentuk CO2 itu linear, lurus guys. Dan karena lurus, momen dipol dari dua ikatan CO ini itu saling berlawanan dan akhirnya saling menghilangkan. Jadi walaupun ikatannya polar, molekulnya itu non-polar, benar. Jadi pernyataan nomor 3 itu benar. Kemudian yang keempat, molekul NH3 bersifat polar karena bentuk piramida trigonal tidak simetris. Nah, ini juga sebenarnya gimana ya? Benar, bentuknya piramida trigonal, benar. Kemudian ya, bentuknya tidak simetris. Benar juga. Ya, gitu. Ini gitu guys. Kemudian molekul CH4 bersifat polar karena atom C lebih elektronegatif dari H. Ini salah karena molekul CH4 ini non-polar guys. Yang benar itu meskipun elektronegativitasnya sedikit beda, untuk CH4 itu kan tetrahedral simetris. Jadi semua arahnya sama. Akhirnya semua dipol saling membatalkan. Jadi ya udah, CH4 itu polar. Non-polar bukan polar. Jadi salah itu. Kemudian yang keenam, kepolaran berpengaruh terhadap kelarutan. Ini jelas iya banget. Jelas benar. Karena ya polar melarutkan polar, non-polar melarutkan non-polar. Makanya minyak susah larut di air, tapi larut di bensin. Jadi kepolaran memang berpengaruh gitu terhadap kelarutan. Jadi yang benar itu cuma 1, 3, 4, dan 6. Next. Soal ke-6 itu tentang ya sifat fisik segala macam dan antek-anteknya itu. Oke, jadi mungkin langsung aja pernyataan yang pertama, gaya London terdapat pada semua molekul termasuk nonpolar itu benar guys, karena gaya London itu kan muncul karena fluktuasi sementara pada distribusi elektron dan menimbulkan dipol sementara itu kan, dan menyebabkan menarik juga, sedangkan semua molekul itu punya elektron yang bisa fluktuasi, jadi gaya ini tuh ada pada semua molekul, bahkan di molekul nonpolar tuh biasanya jadi gaya utama gitu. Kemudian yang kedua, ini baru jelas salah karena ikatan hidrogen itu justru ikatan terkuat di antara gaya antara molekul umum lainnya guys. Nah gitu. Kemudian gaya dipol-dipol terjadi antara molekul polar. Ini juga benar karena molekul yang punya momen dipol permanen dan muatan parsial plus min itu saling tarik melalui interaksi muatan parsial kan. Dan itulah gaya dipol-dipol. Jadi gaya ini hanya relevan kalau molekulnya polar. Kemudian ikatan hidrogen terjadi antara H dengan atom F, O, atau N. Ini benar banget guys. Aku masih ingat banget ini ada di buku kimia kelas 11 kurikulum merdeka. Jadi syarat umum ikatan hidrogen untuk efektif adalah ya H harus terikat ke atom yang sangat elektronegatif seperti F, O, dan N ini. Lalu pernyataan kelima, molekul H2O dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Ini juga benar, karena setiap molekul air itu punya 2 H dan 2 pasang bebas pada O. Jadi ya bisa membentuk jaringan yang luas dan titik didih mereka juga relatif tinggi, permukaan tegangannya tinggi, es kurang padat juga daripada air cair kan, ya gitu. Kemudian yang terakhir, gaya antar molekul tidak memengaruhi titik didih zat, itu salah banget karena justru sebaliknya, semakin kuatan gaya antar molekul semakin besar energi yang harus diberikan untuk memisahkan molekul, jadi titik didihnya naik. Terakhir kita bahas nomor 8. Ini soalnya agak kepotong tapi gak apa-apa. Perhatikan beberapa contoh berikut dan tentukan jenis ikatan. Oke. Kemudian yang pertama, NaCl memiliki ikatan ion karena terbentuk dari logam dan non-logam. Yes, itu benar. NaCl ionik banget. Kemudian yang kedua, HCl. Iya guys, dia itu kovalen polar. Ini pernyataan yang benar kok. Aku nggak tahu cara jelasin ya, tapi ya di HCl itu mereka sharing elektron. Jadi ya gitu. Yang Cl. Lalu ketiga tentang Cl2. Karena Cl2 itu terdiri dari 2 atom Cl yang sama ya. Jadi ya benar. Pembagian elektronnya rata, elektron negativitasnya sama.
ya udah otomatis dia ikatan kovalen non polar. Kemudian yang keempat, MgO atau magnesium oksida. Itu dia udah jelas salah satu contoh ikatan ion paling kuat juga guys. Jadi ya udah jelas dari pernyataan kovalennya aja udah salah, kita nggak usah pertimbangin alasannya itu. Kemudian yang kelima itu HF. Ini sangat polar ya, karena F elektronegativitasnya paling tinggi. Kemudian ya elektron tuh pada ketarik banget ke F. Jadi bener kok polar. Kemudian yang keenam dan terakhir itu tentang O2. Ya itu kan dua oksigen yang sama ya, dua atom oksigen yang sama. Jadi udah jelas non polar juga karena pembagian elektronnya seimbang. Nah, sebenarnya itu aja dari aku, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semangat menjalani perjalanan bersama mata pelajaran kimia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.